Film ini diawali dari seseorang yang sedang menuliskan surat ulang tahun untuk anak tercintanya. Namun dia bingung apa yang akan dia tulis karena sudah lama tidak bertemu. Kisah ini akan berfokus kepada seorang laki-laki petarung handal, dia yang bernama Octavio. Dan sekarang dia akan melakukan turnamen internasional untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Kemudian ketika Okta sedang melakukan latihan, ternyata seorang manajer yang bernama Paul langsung melarangnya karena kini mereka semua harus bersiap-siap untuk datang ke turnamen. Jangan sampai mereka semua terlambat karena semuanya sudah melakukan perjanjian bersama para judiker alias para taruhan yang sedang menghubunginya. Namun Okta menyempatkan diri untuk melakukan video call bersama anak tercintanya. Halo meine Löwin. Okta yang selalu saja meninggalkan sang anak tercinta, namun pada kali ini hari ulang tahun spesial harus datang ke tempat anaknya. Namun sangat disayangkan, mereka semua para manajer bersama para kawan-kawannya untuk memutuskan video call karena harus datang ke turnamen. Mengerikan sekali. Tapi tanpa diduga, mereka pun harus bersiap-siap untuk melakukan turnamen tersebut supaya tidak terlambat. Singkat waktu, semuanya sudah sampai di tempat pertarungan untuk melakukan persiapan. Dan semuanya telah disambut hangat oleh para fans dan para hacker. Namun sayang sekali, tanpa diketahui, ternyata seseorang yang bernama Bos Mafia Chino telah memasang taruhan senilai $500.000. Dan itu sangatlah biaya yang sangat besar, dan meminta kepada Okta untuk bisa memenangkan pertarungan. Kalau tidak, semuanya pasti akan kacau. Mendengar hal yang seperti itu, Okta pun menjadi semakin kesal. Ditambah lagi, jam pertarungan adalah waktunya Okta harus bertemu dengan sang anak. Di sana mereka pun harus bisa mempersiapkan Okta dan langsung memakaikan sarung tangan tinju. Tiba-tiba saja sang istri tercinta langsung menelepon Okta dan langsung mengancamnya kalau tidak datang ke ulang tahun anaknya, maka dia meminta cerai dan langsung mengambil anaknya. Entah apa yang dirasakan oleh Okta, semuanya perasaan ini menjadi kacau. Tetapi Paul terus saja mengingatkan kepada Okta bahwa ini adalah pertarungan yang sangat besar dan harus bisa memenangkan uang tersebut. Mau tidak mau, Okta pun langsung menuruti apa yang dikatakan oleh Paul dan langsung persiapan untuk melakukan pertarungan dan masuk ke dalam arena. Namun sayang sekali, ketika itu juga tiba-tiba saja sang pengacara pun langsung datang mengancam kalau tidak datang maka sang anak akan dibawa kabur. Du hast eine Stunde. Hey! Okta, Mann! Dan sekali Okta pun langsung berlari ngebret untuk bisa menemui anaknya, dikarenakan semuanya pasti akan mendapatkan sebuah ancaman yang sangat mengerikan. Tidak peduli apa yang dilakukan oleh para bos mafia dan semuanya, yang penting Okta bisa menemukan anaknya. Tanpa diduga, mafia tersebut langsung mengejarnya dan menghajar Okta. Ya, pastinya para gerombolan tersebut bukan hanya tandingan Okta, karena Okta adalah para petarung internasional yang sangat mengerikan yang sekarang akan memperjuangkan keluarganya. Namun saat disayangkan, Paul pun mengatakan kepada Okta bahwa seluruh para mafia akan meringkus sang istri bersama anaknya yang ada di rumah. Maka Okta pun semakin panik. Singkat waktu setelah dihadang oleh teman-temannya yang berada di klub, maka Okta pun langsung berlari dan menemui seseorang polisi yang sedang nongkrong di sana. Tiba-tiba saja ada seseorang yang langsung menabrak Okta.
Oh, tanpa diduga dalam insiden tersebut polisi malah menyalahkan Okta dan adu bacot antara polisi, dan akhirnya Okta pun langsung ditangkap oleh polisi untuk dimintai keterangan di kantor polisi, dan Okta pun langsung dimasukkan ke dalam mobil untuk dibawa ke kantor terdekat. Namun naasnya Okta terus saja ngebacot untuk bisa keluar dari tempat ini karena dia mempunyai waktunya yang sangat genting untuk bisa menemukan keluarganya yang sedang diancam oleh para mafia. Namun sayang sekali para polisi tersebut tidak mempercayai Okta. Lalu tiba-tiba kejadian yang sangat memilukan. Untung saja Okta berhasil kabur dari pengejaran para mafia dan dia pun terus saja berlari untuk bisa menyelamatkan diri. Nah, sekarang Okta pun akan datang ke toko kue untuk bisa mengambil kue tersebut supaya bisa menjadi hadiah ulang tahun sang anak tercinta. Singkat waktu, Okta pun langsung sampai di toko kue dan ada temannya yang sudah mengantri untuk bisa menemukan hal tersebut. Tiba-tiba saja mafia tersebut tanpa lelah mengejarnya. Okta, hey! Paul meint, du kannst Hilfe hier brauchen. Untung saja temannya Rico si brewok langsung menjemput Okta dikarenakan itu adalah suruhan Paul untuk bisa menyelamatkan Okta. Maka mereka berdua pun langsung datang ke stasiun bawah tanah untuk bisa melakukan perjalanan menuju rumah anak tercinta. Maka si brewok pun langsung datang menuju area bawah tanah untuk bisa mempersiapkan kereta. Namun entah apa yang terjadi, si brewok mempunyai niat yang buruk kepada Okta. Tiba-tiba saja ada beberapa orang yang datang untuk melakukan pembicaraan bersama Okta, dan ternyata itu adalah para mafia yang menginginkan uangnya kembali karena telah memasang taruhan kepada Okta dan menginginkan Okta untuk datang ke pertarungan supaya mereka semua bisa mendapatkan uang yang sangat banyak. Namun naasnya Okta menolak karena ini adalah masalah keluarga dan masalah pribadi. Lalu tiba-tiba ya, sampai saat ini Okta berhasil lolos dari para pengejaran mafia dan masuk ke dalam kereta bawah tanah yang sekarang langsung dipelototin oleh orang-orang yang ada di tempat itu. Maka semuanya pun semakin tercengang. Untung saja si bocil mendapatkan sebuah gunting dan langsung membebaskan Okta dari cengkeraman kursi yang menempel di bokongnya. Maka Okta pun langsung menenangkan diri karena melakukan pertarungan yang sangat mengerikan. Tiba-tiba saja sang anak pun langsung melakukan video call dan meminta kepada ayahnya untuk cepat datang karena banyak sekali orang yang sedang mengancamnya. Okta pun langsung bergegas. Memang tanpa diduga, tetapi Okta masih saja berhasil lolos dari pengejaran para mafia tersebut dan masuk ke dalam klub untuk mengelabui mereka semua. Namun sayang sekali, disinilah pertarungan terjadi kembali. Ya, dengan penuh amarah, Okta pun langsung menghajar orang tersebut sampai bokap. Di sana Okta pun langsung keluar dari klub untuk bisa menenangkan diri. Namun entah apa yang terjadi ketika Okta keluar dari klub tersebut, tiba-tiba saja Paul berada di tempat itu. Ternyata diduga bahwa semua yang dilakukan oleh Paul adalah pengkhianat dan dia telah memberikan posisi Okta kepada para mafia sehingga mafia tersebut terus saja mengejarnya. Maka disinilah Paul pun langsung melakukan perbincangan bersama Okta dan Okta pun langsung mengatakan kepada Paul untuk pergi dari tempat ini karena sejatinya seorang teman bukan hanya menjerumuskannya ke dalam masalah yang sangat besar, tetapi dia harus bisa menyelamatkan apa yang dilakukannya. Namun Paul pun langsung meminta maaf kepada Okta
semuanya demi kebaikan turnamen. Apalagi kita mempunyai masalah terhadap para mafia. Maka Paul pun langsung pergi diusir oleh Okta. Singkat waktu, selang beberapa lama kemudian, Okta langsung datang ke rumah orang tuanya. Melihat keadaan anaknya sangatlah mengerikan, maka orang tua pun langsung membantu Okta untuk bisa membalut luka yang ada di perutnya. Okta pun mengatakan kepada orang tuanya semuanya mendapatkan sebuah insiden yang sangat mengerikan. Dan Okta hari ini menginginkan hanya istirahat sebentar sebelum menemui sang anak tercinta yang berada di rumah istrinya. Maka ketika sedang istirahat, tiba-tiba saja Paul pun langsung melakukan telepon kepada Okta. Kemudian dalam perbincangan tersebut, Paul benar-benar minta maaf kepada Okta karena telah menjerumuskan ke dalam masalah yang sangat mengerikan dan meminta untuk bertemu. Namun tanpa diketahui, ternyata si Paul ini sedang diancam oleh si mafia Cino yang menginginkan posisi Okta dan akan membunuhnya karena telah menghambur-hamburkan uang senilai $500.000. Tanpa diketahui, mereka pun langsung setuju untuk melakukan pertemuan di tempat penitipan hewan. Singkat waktu, Okta pun langsung berjalan kembali untuk datang ke penitipan hewan. Karena kuenya sudah hancur, maka Okta pun langsung datang ke penitipan hewan untuk mengambil kucing yang menjadi hadiah untuk anaknya. Namun sayang sekali, toko hewan tersebut sudah tutup dan penjaga toko tidak mau membuka tokonya kembali karena pasti akan merepotkan saja. Mendengar hal yang seperti itu, Okta pun semakin pusing ke dalam kepala dan dia langsung mengancam penjaga toko untuk mendobraknya. Selagi itu juga Okta langsung menelepon kepolisian Berlin untuk bertemu. Ya, entah apa yang dipikirkan oleh Okta, di mana Okta telah menelepon polisi Berlin bersama pasukan khusus untuk bisa menjegalnya. Sedangkan yang kita ketahui, Paul bersama mafia Cino akan datang ke tempat ini juga untuk bertemu bersama Okta. Mungkin saja Okta akan melakukan adu bagong bersama para mafia dan para kepolisian Berlin. Dan kala itu juga ketika membuka pintu, Okta melihat Paul sedang diancam oleh para mafia. Tiba-tiba saja Cino pun langsung datang di hadapan Paul untuk mengancamnya dan datang ke arena pertarungan. Oleh karena itu, Okta pun mau tidak mau harus menemui apa yang dikatakan oleh Cino. Namun naasnya, semua orang tidak mengetahui bahwa polisi dan pasukan khusus telah datang. Hey! Dan sekali pertarungan yang sangat mengerikan di mana kawan-kawan Okta langsung datang untuk bisa menolong. Namun Okta tetap siap fokus untuk datang kepada anaknya. Mereka pun langsung berpisah di tempat ini. Kemudian Okta langsung mengambil kotak kucing sebagai hadiah untuk anak tercintanya. Selang beberapa lama kemudian, Okta terus saja berjalan untuk menemui sang anak tercinta. Tidak lupa dia pun langsung membasuh muka dan tangan supaya keadaan darah yang berada di tubuhnya telah menghilang. Selang beberapa lama, Okta sudah sempoyongan dan tinggal beberapa langkah lagi di depan pintu anaknya. Lalu tiba-tiba akhirnya sang anak tercinta menemukan sang ayah yang sedang menggoler di halaman rumah, sedangkan sang istri menemukan hadiah untuk anak tercintanya. Dan kini semuanya sudah aman sentosa. Maka disinilah film pun telah berakhir. Ya, bagaimana kawan-kawan semuanya, film yang satu ini memang menyedihkan sekali.
di mana seorang ayah harus berusaha untuk bisa menemui anak tercintanya demi keutuhan keluarga. Memang betul, keluarga adalah nomor satu, karena karir, teman, dan semua apa yang dilakukan selain keluarga itu hanyalah bumbu-bumbu dalam kehidupan. Masalah apapun yang kita hadapi, apa yang kita inginkan dalam dunia ini, tetap saja akhirnya adalah kembali kepada pangkuan keluarga. Semoga kalian semuanya yang sudah berkeluarga diberikan keamanan dan ketentraman dalam menjalankan sebuah keluarga. Kami ucapkan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Bye-bye.